Oke, mari kita jujur-jujuran. Buat kita yang naruh duit di pasar saham, Bursa Efek Indonesia atau BEI, belakangan ini rasanya kayak pasien yang lagi sakit parah. Ada skandal, aturan yang kok rasanya tumpul ke atas, dan kepercayaan kita sebagai investor lagi bener-bener diuji. Nah, pemerintah sekarang menawarkan sebuah solusi yang cukup radikal. Sebuah operasi jantung besar-besaran yang namanya demutualisasi. Pertanyaannya, apakah operasi ini bakal jadi obat atau malah nimbulin komplikasi baru? Jadi pertanyaan besarnya kan simple. Sebenarnya, ada apa sih dengan bursa kita? Kenapa kok tiba-tiba ada ide buat merombak total strukturnya? Jawabannya itu bukan cuma karena berita-berita heboh sesaat. Jawabannya ada di dua kasus besar yang, terus terang, mengguncang fondasi keamanan investasi kita semua. Dua kasus yang nunjukin ada sesuatu yang fundamentalnya salah di jantung sistem pasar modal kita. Pertama, skandal suap IPO. Coba deh bayangin, 5 karyawan dari divisi yang paling krusial, divisi penilaian perusahaan, ketahuan terima duit haram. Tugas mereka itu kan harusnya jadi gerbang terakhir, jadi filter kita semua buat mastiin cuma perusahaan sehat yang boleh jualan saham. Ternyata filternya malah bocor dari dalam. Artinya apa? Ya artinya, ada kemungkinan besar perusahaan sampah yang harusnya gak lolos malah berhasil jualan saham ke kita-kita ini, investor retail. Terus yang kedua, dan ini nggak kalah bikin geleng-geleng kepala. Waktu ada anggota bursa yang melakukan pelanggaran super serius, kayak short selling ilegal, di saat praktek itu lagi dilarang keras, hukuman yang dikasih cuma peringatan tertulis. Rasanya ini kayak surat teguran buat anak OSIS, bukan hukuman setimpal buat kejahatan pasar modal. Buat kita, ini ngasih sinyal yang ngeri banget. Pemain besar boleh langgar aturan, tapi risikonya kita yang nanggung. Dua kasus ini bukan kejadian acak. Ini adalah gejala. Gejala dari sebuah penyakit yang jauh lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita lihat bareng-bareng separah apa sih penyakit bursa kita ini dan gimana dampaknya langsung ke dompet kita. Coba lihat angka ini, 20 miliar rupiah. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jejak dana yang ketahuan ngalir dari beberapa calon perusahaan yang mau IPO ke sebuah perusahaan konsultan, yang ternyata didirikan sama orang dalam BEI sendiri. Angka ini nunjukin skala masalahnya. Ini bukan lagi soal oknum yang iseng, ini udah operasi terorganisir buat ngerusak sistem dari dalam. Nah, modus operandinya ini pinter banget sekaligus jahat. Jadi mereka bikin perusahaan cangkang buat nampung duitnya, mereka jadi wasit, tapi sekaligus jadi konsultan buat tim yang pengen menang. Dan yang paling bikin kita sebagai investor nggak bisa tidur nyenyak, setelah semua ini kebongkar, nama perusahaan yang nyuap itu dirahasiain. Artinya apa? Perusahaan yang udah terbukti curam ini bisa jadi masih ada di bursa, dan sahamnya mungkin aja ada di portofolio kita sekarang. Analogi ini kena banget. Kita tahu ada air beracun di dispenser, tapi kita nggak dikasih tahu dispenser yang mana. Kita disuruh terus minum sambil berharap semoga nggak kena yang beracun. Kita diminta terus investasi pakai uang hasil kerja keras kita sambil berharap nggak sengaja beli saham beracun yang bisa ambruk kapan aja. Ini udah bukan lagi soal etika, ini soal keamanan finansial kita. Sekarang coba kita bandingkan di sini. Jomplang banget kan? Untuk pelanggaran yang sama, short selling ilegal, BEI cuma ngasih surat peringatan. Di Korea Selatan, pelakunya bisa didenda ratusan miliar, bahkan masuk penjara. Ini bukan cuma beda aturan, ini beda cara pandang soal integritas pasar. Buat kita, artinya apa? Artinya pasar kita kurang aman. Tempat di mana pemain besar bisa mainin harga dengan risiko hukuman yang minimal banget. Semua gejala tadi, suap IPO, sanksi letoy, semuanya mengarah ke satu diagnosis. Ada yang salah sama desain dasar bursa kita. Ini bukan masalah kelakuan orang per orang aja, tapi ini masalah struktur. Sebuah cacat bawaan dari lahir. Nah, ini dia biang keroknya, struktur mutual. Gampangnya gini, BEI itu sekarang dimiliki oleh para anggotanya sendiri, yaitu perusahaan-perusahaan sekuritas. Coba bayangin deh, wasit pertandingan bola, ternyata dia juga pemilik salah satu tim yang lagi main di lapangan. Kira-kira keputusannya bisa 100% adil dan netral nggak? Susah kan? Di sini kelihatan jelas banget masalahnya. Saat pengawas dan yang diawasi adalah pihak yang sama, setiap mau kasih sanksi tegas itu rasanya kayak nembak kaki sendiri. Inilah kenapa pelanggaran segede gaban bisa cuma berakhir dengan surat cinta. Karena melindungi teman sendiri seringkali jadi lebih penting daripada melindungi pasar dan investor kayak kita. Oke, karena desainnya udah cacat begini, pemerintah kelihatannya nggak mau lagi cuma kasih obat batuk. Mereka ngusulin sebuah operasi besar buat ngerombak total struktur BEI. Operasi inilah yang kita sebut demutualisasi. Jadi apa sih demutualisasi itu? Intinya cuma satu.
misahin antara kepemilikan dan keanggotaan. BEI bakal diubah jadi perusahaan biasa, jadi PT, yang sahamnya nanti bisa dimiliki oleh publik, termasuk kita mungkin. Perusahaan sekuritas tetap jadi anggota yang transaksi, tapi mereka bukan lagi pemilik bursanya. Tujuannya, biar keputusan yang diambil bursa itu murni buat kesehatan pasar, bukan buat keuntungan para anggotanya doang. Dan ini bukan lagi cuma omong-omong kosong loh. Pemerintah udah serius banget. Mandat demutualisasi udah masuk ke Undang-Undang P2SK. Aturan mainnya lagi disiapin. Dan ada target waktu yang jelas. Semester pertama 2026 harus udah kelar. Ini adalah rencana kerja resmi negara. Kalau operasi besar ini berhasil, untungnya buat kita banyak banget. Tata kelola yang lebih kuat artinya pasar lebih aman. Konflik kepentingan berkurang artinya aturan bisa ditegakkan lebih adil. Ada modal baru buat teknologi, berarti bursa bisa lebih canggih buat deteksi manipulasi pasar. Ujung-ujungnya semua ini tujuannya satu, nyiptain lingkungan investasi yang lebih sehat dan bisa kita percaya. Tapi, ya namanya juga operasi besar, pasti ada resikonya. Ada efek sampingnya. Mengubah struktur itu nggak otomatis bikin semua masalah selesai. Justru bisa jadi malah muncul masalah jenis baru. Dan kita harus sadar soal ini. Nah, ini dia konflik kepentingan barunya. Setelah BEI jadi perusahaan yang tujuannya cari untung, bakal ada tekanan terus-terusan dari para pemegang saham buat nyetak laba dan bagi dividen. Tuntutan ini bisa langsung berantem sama tugas utamanya buat ngelindungin investor. Coba bayangin, gimana cara gampang naikin pendapatan? Ya turunin standar kualitas, biar makin banyak perusahaan bisa IPO dan BEI dapat listing fee. Kualitas dikorbanin demi kuantitas. Ini dia ringkasan risikonya. Demi kejar setoran, bursa bisa jadi terlalu agresif ngedorong IPO atau produk-produk berisiko tinggi tanpa edukasi yang cukup. Bayangin aja, iklan gede-gedean buat produk derivatif yang rumit, tapi sasarannya investor pemula. Kalau nggak dijaga super ketat, konflik lama yang melindungi anggota itu cuma ganti baju doang. Jadi konflik baru melayani pemegang saham di atas segalanya. Bahkan, kalau itu artinya harus ngorbanin keamanan investor retail kayak kita. Jadi, sekarang kita ada di mana? Demutualisasi ini bukan jawaban akhir dari semua masalah. Anggap aja ini sebuah kesempatan buat ngeriset permainan. Kita bukan cuma ganti pemain, tapi kita ganti seluruh papan caturnya dengan harapan permainan yang baru nanti bakal jauh lebih adil. Metafora ini pas banget. Demutualisasi ini ngasih kita kesempatan buat ngatur ulang aturan main, posisi, dan kekuatan tiap bidak di pasar modal Indonesia. Ini sebuah awal yang baru, bukan akhir dari cerita. Sebuah kesempatan yang jujur aja nggak boleh disia-siain. Dan inilah poin paling penting dari semuanya. Struktur baru secanggih apapun nggak akan ada artinya tanpa perubahan kultur. Kunci sukses demutualisasi pada akhirnya cuma satu, keberanian regulator buat bertindak tegas, transparan, dan berhenti nyembunyiin nama-nama pelanggar. Tanpa penegakan hukum yang beneran galak, struktur baru ini cuma jadi hiasan, dan pada akhirnya tetap kita, para investor yang bayar harganya. Pada akhirnya pertanyaan inilah yang harus kita kawal bareng-bareng. Apakah operasi besar ini bakal berhasil nyiptain bursa yang lebih sehat dan beneran ngelindungin duit kita? Atau kita cuma bakal dapat sebuah struktur baru yang isinya kultur lama yang itu-itu lagi? Jawaban dari pertanyaan ini yang akan nentuin masa depan investasi kita semua.